Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lejing Sumping di Yagi Gau Channel. Oke, saudara semua, alhamdulillah sekarang saya akan berkunjung ke tempat sepuh ya, tempat Abandang. Sebelumnya semoga saudara semua selalu diberikan keberkahan, barokah, keselamatan, kesehatan lahiriah batiniah, dan selalu diberikan kelimpahan rezeki yang mengalir oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke sadulur, kita akan ke tempatnya Abandang. Kita akan berkunjung ya. Kita akan berbincang-bincang lah sedikit dengan beliau. Bagaimana keseruannya? Ya udah, jangan lupa di like, comment, and subscribe dulu ya di Yagi Gau Channel. Kita tempat Abah. Sini banyak tanaman. Duh, keren banget nih tanaman ini. Ini di kediaman beliau. Oke, sedulur, ini di sini banyak sekali tanaman-tanaman hias. Di sini juga ada kolam, mantap amat ini tempatnya. Banyak sekali ikan yang pada berenang di sini. Oke, kita langsung ke Abandang ya. Kita langsung ke Abah ya, ke Bandeng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Aduh, Masya Allah. Oke, sedulur, kita sekarang lagi di tempatnya Abandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedulur, alhamdulillah sekarang kita udah bersama Abandang. Assalamualaikum, Mbak. Begini, Mbak, saya datang ke sini ada sesuatu yang ingin ditanyakan juga, Mbak. Kebetulan kemarin teman saya sharing dia menceritakan tentang pengalaman gitu Bang. Jadi dia seperti belajar apa itu namanya, tidak terak ditarik, apa sih namanya itu, ilmu kekebalan seperti itu Bang. Menurut Abandang itu ilmu kekebalan itu dibolehkan apa enggak sih ya? Ya boleh-boleh saja ya, kalau kita belajar boleh-boleh saja, enggak ada yang melarang. Kalau untuk ibaratnya namanya ilmu, semua ilmu kan bagus, enggak ada yang jelek. Iya, itu masalah yang mau belajar. Kalau mau belajar itu ya silakan, nggak apa-apa, boleh-boleh saja enggak. Seperti belajar ilmu kekebalan itu tidak masalah ya Pak ya? Masalah itu. Terus dia juga sering ritual tuh Pak, dia sering tiap malam Jumat kadang dia ibaratnya mah menyediakan kayak itu apa sih, sesajen mungkin ya, sesajen kadang 7 rupa gitu, kadang ada kopi, gula, terus apa itu 7 itu kalau nggak salah. Nah itu menurut apa gimana itu? Ya kalau memang ibaratnya kalau memang seperti itu ya permintaannya nggak jadi masalah. Ya namanya itu kan permintaan. Jadi semua ilmu kan kadang-kadang kan ada yang seperti itu, ada yang enggak. Jadi nggak sama ibaratnya kan gitu. Kalau memang ibaratnya gurunya pengennya seperti itu ya nggak jadi masalah. Nggak masalah itu. Yang jadi masalah ya. Ya kita sebagai anak buahnya mengikutin guru aja ya. Omongan guru gitu. Iya. Asal jangan menyimpang aja. Berarti jangan kita menyimpang dari akidah agama kita gitu ya. Itu ada intinya mah ya. Jadi apapun bentuk ilmunya selama masih di jalan yang benar gitu ya Pak ya, kita ikutin gitu. Ikutin aja kita. Oh ya, benar gitu. Soalnya saja kemarin ada bingung, nanti kata saya coba saya tanya dulu ke Abah dulu gitu, ke guru saya tanyakan dulu. Makanya saya kesini silaturahmi langsung ke Abah nih, siapa tahu itu ada yang apa istilahnya, takut ngeganjel gitu, menyimpang. Enggak ada masalah itu mah. Oh berarti nggak masalah ya? Aja ya. Yang penting mah nggak menyimpang intinya mah ya gitu aja. Oh iya, oke. Terima kasih ya Pak ya. Iya. Ini sebelumnya nih Kang Hendrik nih kan lagi silaturahmi nih ke sini. Iya. Mungkin lagi ada sesuatu sama Abah apa gimana, lagi membahas? Ya masalah ngebahas sama di pondok ini ya, kita sambil mengaji diri lah. Oh, ngaji diri. Istilahnya ngaji diri itu untuk introspeksi diri kita seperti apa, kedepannya gimana supaya lebih baik. Supaya kan suatu hari
buat anak cucu kita juga kan, supaya depannya enak. Masalah ibadahnya juga kita harus benar-benar ibadah sama Gusti Allah. Ya, berarti Kang Hendrik sering main ke tempat Abah Endang gitu ya? Ya, Alhamdulillah, berarti udah lama berarti sama ya, Abah? alhamdulillah. Ibaratnya mah udah lama lah gitu ya, kenal sama Abah juga ya. Mungkin pernah ada pengalaman ya, mungkin maaf ya Pak ya, saya tanya dulu Kang Hendrik nih. Mungkin ada pengalaman seperti spiritual lah gitu ya. Mungkin kan maaf, tinggalnya di mana Kang Hendrik ini? Daerah Radik ya? Radik kalau nggak salah. Oh iya Radik. Kan biasanya kan dalam perjalanan gitu suka ada aja gitu yang gimana gitu. Ya alhamdulillah dalam perjalanan istilahnya dari pulang dari sini tenang, tenang, adem. Dan kalau kita udah disiram rohani atau Sama Abah. Oh iya. adem kita. Kadang kan kalau lagi pikiran cuat gitu ya, suka ada waduh Ya gimana ke tempat ini istilahnya pikiran ruwet atau gimana banyak utang hilang. amin amin. Berarti istilahnya alhamdulillah bisa ketemu dengan Abah Endang gitu ya, bisa istilahnya sharing lah gitu ya, kita Ya bisa intinya tawakal dan tawadu dan sabar. ya. Semua masalah pasti ada jalan keluar. Terus mengenai perjalanan spiritual pernah mengalami nggak ini Kang Hendrik? Semuanya gitu ngelihat kun-kun gitu. Ya spiritual ya masalah spiritual ya istilahnya semua pasti kan Mengalami ya. mengalami Oh, lah ya. istilahnya dalam perjalanan. Ya semua kan bisa merasakan itu kan alam dulu banyak alam. Oh iya itu dua alam lah kita yang gaib sama nyata ya. Berarti bisa dirasakan sama kita sendiri. Dan istilahnya atau ada tamu yang nggak kelihatan pasti terasa. Oh iya ya. Kepadaan kita juga Iya, ibaratnya rasa. bentrok energi lah Iya. gitu ya. Berarti pernah lah gitu pengalaman Iya. seperti itu ya. Oh, iya. Maaf Pak, ini Kang Hendrik berarti udah lama sama Mbak juga ya. Ya lumayan juga sih ya. Mungkin ya istilahnya siapapun yang mau kesini welcome, silahkan aja Pak ya. Silakan aja. Ke tempat terbuka ya, ke tempat apa ini. Cuman yang di sini mah ibaratnya bukan ritual yang diadakan di sini mah. Cuman kalau malam Jumat tuh kan kadang suka tahlilan di sini mah ya. Jadi mengadakan tahlilan, Tawasulan, kirim doa tawasulan, ya seperti itu. Jadi kayak seperti kayak yang lainnya, kayak kita bikin kopi pahit, kopi manis sebenarnya ya sebagai guru Pak di sini tidak mengadakan. Cuman di sini yang sering saya lakukan hanya tahlil atau kirim doa untuk almarhum apa ini. Seperti itu yang biasa di sini masih ya, lah. ya dijalankan ibadah gitu. Ya insya Allah berkah walaupun apapun. Ya alhamdulillah ya. Mungkin Mas terus tadi kan masalah teman saya tuh yang tadi kan belajar ilmu kebatinan lah, kekebalan gitu kan, Iya. terus ritual, terus dia juga kadang suka ini Bah kayak ya gitu yang tadi itu sering ngelihat yang enggak itu ibaratnya mata batin lah ya. Mata batin. Nah itu mata batin itu emang bisa kebuka sendiri apa gimana itu Bah? Ya betul. Kadang-kadang masalah ke situ, masalah mata batin Ya. itu kadang-kadang secara tiba-tiba kok bisa sendiri bahasa gitu ya. Ya namanya ilmu ya seperti itu. Kalau kita yakin dengan ilmu yang kita pelajari, insya Allah harus intinya kita harus yakin aja intinya. Yakin? Iya. Kalau nggak yakin mah ya kayak gitulah. Jadi nggak masuk ilmu itu. Tapi kalau kita yakin dengan ilmu kita yang pelajari, insya Allah bisa kebuka ibaratnya gitu. Oh ya ilmu yang saya pelajari seperti ini. Jadi tahu gitu. Tapi kalau kita belajar ilmu nggak pernah ibaratnya kita peragakan atau lakukan, mana kita nggak pernah tahu. Jadi istilahnya kita belajar ibaratnya ngewirid lah, ngewirid apa gitu ya Pak Iya. ya.
yang terus wiridan ibaratnya. wiridan terus nggak dipraktekin, jadi Nggak tahu kan nggak kita. tahu Iya. jalannya gimana gitu ya Pak. Tuh yang namanya ilmu sedikit-sedikit kita pelajari itu harus ibaratnya dicoba atau kita sudah tahu ibaratnya gitu. Ilmu itu seperti itu. Misalkannya kita wirid bismillah, ini kita langsung praktekin gimana gitu. Iya betul. Jadi kita tahu di situ. Kadang-kadang kan kalau kita punya ilmu nggak pernah kita pelajari atau nggak pernah kita coba, kadang-kadang kita nggak tahu. Tapi kalau kita ibaratnya ngelmu belajar, kita belajar ngelmu, kalau kita sering rajin kita ini Asal gitu ya. iya insya Allah jadi tahu, oh ini buat ini, oh ini buat ini. Makanya kalau kita ibaratnya punya ilmu sedikit-sedikit, kalau istri kita sedang sakit kasih air, kira-kira sembuh nggak istri? Begitu kita kasih air, biarpun Wiridan kita, kita iya, gitu ya, iya, Pak. biarpun kita air itu dibaca Bismillah aja, kalau kita yakin dengan ilmu kita, insya Allah Oh, itu. Kalau anak kita sedang sakit, istri kita kasih air. Jadi ibaratnya kita tahu, oh yang saya pelajari alhamdulillah keluarga saya bisa sembuh gitu. Iya, karena kita yakin dengan ilmu kita. Kan kadang-kadang ya belajar ilmu, kadang-kadang nggak yakin dengan ilmunya sendiri. betul Pak. Jadi nggak tahu kita. Tapi kalau kita ibaratnya belajar ilmu, kalau kita sering ibaratnya ini, apanya namanya itu sering kita coba, oh ya alhamdulillah bisa sembuh. Jadi nggak usah ke dokter. Jadi harus dicoba dan dicoba kita punya ilmu dikit-dikit. Jadi tahu ibaratnya. Jadi kalau kita punya ilmu sebelum ke orang lain, ke keluarga kita dulu. Keluarga kita Iya, sendiri keluarga lah kita gitu. sendiri, iya. Terutama istri dan anak kita. Apabila sakit nggak usah ke dokter dulu. Kita bisa karena kita sering belajar Belajar ya. yang ilmu, iya, insya Allah bisa gitu. Didorong dengan yakin ya Pak. Iya, penting dengan karena keyakinan kita Keyakinan ya. kita, ya. Biarpun kita punya Bismillah doang, cepat ibadah Bismillah doang. Kalau kita yakin, insya Allah. Tapi kalau kita nggak yakin, mah semua ilmu ya kayak gitu. Cuma gitu. Cuma kita belajar juga. Oh iya. Makanya biarpun kita punya wiridan cuma Bismillah ibaratnya ya. Ya. Kalau kita yakin, insya Allah. Itu aja intinya mah. Yang penting yakin dengan kita pelajari ilmu ya. Kita wiridin gitu ya. Iya, ya seperti itulah. Harus yakin gitu. Oke, sadulur. Percuma. Oh iya. Oke, sadulur, apa yang Abah bilang kan intinya ilmu apapun, seperti apapun, sebenarnya kita punya wiridan atau apalah gitu ya, wiridan seperti apa bentuknya harus kita praktekkan juga ya Pak, begitu ya. Iya, dan harus Jadi yakin. kita harus praktekkan terus dengan keyakinan, insya Allah mustajab apa gimana itu Pak? Mustajab ya istilahnya, mustajab. Intinya mah kita kalau punya, yang mungkin buat teman saya yang di sana nggak apa-apa itu wiridan dilakonin, apapun syaratnya bentuknya, yang penting tidak menjalur apa sih ke jalur yang salah gitu ya Pak ya. Iya, betul. Nggak masalah. Terus selama melakoni itu harus dengan dilandasi keyakinan Betul. yang betul ya gitu ya Pak. Mungkin Kang Hendrik pernah coba gini, ada mungkin ya Hendrik mungkin ada wiridan lah, semuanya istri ada sakit tanah gitu, pernah ngelakuin seperti itu mungkin? Ya, alhamdulillah. Ya kan istilahnya kalau Penting kita yakin punya ya. keluarga pasti kan istilahnya Iya. nggak semuanya sehat terus, pasti Iya, ada betul. sakitnya. Iya betul. Di situ kita misalnya keluarga kita atau sakit atau apa, mungkin kita doain apa yang kita miliki, ilmu atau apa, entah itu air, entah itu Pakai media air gitu ya. diupan atau apa. Kalau kita yakin pasti Allah akan menjabah kalau orang tersebut cepat sembuh atau gimana juga ya. Jadi dengan yakin juga ya. Iya, Kang, ya. dengan yakin. Seperti istilahnya Kang Hendrik mah udah mengalamin lah ibaratnya gitu ya. Udah Alhamdulillah. alhamdulillah. Oke sadulur, seperti itu Kang Hendrik sendiri sudah mengalamin yang apa yang dibilang Abah ya tadi ya, ilmu keyakinan, ilmu itu harus dengan yakin, jadi kita harus yakin ya Bah ya. Ya.
Oke, sadulur mungkin cukup sekian dulu ya perbincangan dengan Abanda sama Kang Hendrik juga. Terima kasih nih ya, sama-sama sudah bisa meluangkan waktunya. sama-sama. Abah terima kasih juga Bah ya. Sama-sama. Ya semoga ulasan tadi Abah bisa para sadulur semua, para subscriber semua bisa bermanfaat lah apa yang dibilang Abah tadi dari awal sampai akhir sekarang. Mungkin cukup dulu ya sadulur semua, subscriber semua. Jangan lupa di like, comment, and subscribe di Egil Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.